kuda, onta, keledai. Tidak ada gajah. Ya. Tetapi Abraha bisa mendatangkan gajah entah dari mana, dan bukan cuma satu, fialah. Ya, walaupun dalam ayat disebut alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, fil ini mufrad, jamaknya fialah. Bukan cuma satu onta, satu gajah, tapi banyak. Dan itu kan antara Yaman dengan Makkah banyak kabilah Arab yang dilewati. Karena Abraha ini datang dengan pasukan yang sangat banyak, maka setiap kabilah-kabilah yang mendengarkan berita bahwasanya Abraha akan menghancurkan Ka'bah memperhitungkan pasukan, memperhitungkan kekuatan, dan semuanya sepakat kita tidak bisa melawan. Abraha terlalu banyak, terlalu kuat dengan pasukan yang ada. Maka setiap kabilah yang dia lewati itu takluk ya di tangan Abraha, dan akhirnya mundur. Ya, tidak bisa lagi menghalangi Abraha sampai ke Ka'bah, ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Sampai tiba pada perbatasan, ketemu dengan kabilah Saqif. Ya. Kabilah Saqif juga bertemu dengan Abraha, berunding. Yang intinya Saqif juga tidak bisa melawan. Akhirnya tunduk. Maka kabilah Saqif ketuanya mengatakan, apa yang Anda inginkan? Apakah Anda akan menghancurkan patung-patung kami yang kami tempel di Ka'bah? Ada Lat, ada Manat, ada Uzza. Abraham mengatakan tidak. Saya tidak ada urusan dengan Tuhan dan patung-patung kalian. Saya hanya punya urusan dengan Ka'bah. Saya mau hancurkan Ka'bah. Ini Saqif, karena mereka penyembah berhala, dia mengatakan silakan hancurkan Ka'bah. Yang penting jangan hancurkan Lat. Ya, jangan hancurkan patung kami. Sekilas tentang hal ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga Ka'bah dan Hajar Aswad. Itu orang-orang Quraisy dahulu banyak yang disembah dan banyak tuhannya digantung di Ka'bah, dan mereka menyembahnya. Bahkan ada yang buat roti, dibuat dalam bentuk adonan roti, lalu kemudian dibentuk-bentuk seperti apa yang mereka inginkan, lalu disembah. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, semua tuhan-tuhan yang digantung di Ka'bah itu, yang ratusan itu, mereka tidak pernah menyembah Hajar Aswad. Ya, ini keanehannya. Mereka bikin batu sendiri, bikin patung patung dari batu, dari semen, dari roti dan seterusnya, lalu kemudian diletakkan di Ka'bah. Tapi mereka tidak pernah menyembah Hajar Aswad. Salah satu hikmahnya adalah karena ketika Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Makkah, beliau mengatakan hancurkan semua patung-patung yang ada. Seandainya Hajar Aswad juga disembah saat itu, maka Hajar Aswad juga akan dilepas dan dihancurkan. Tetapi atas izin Allah, tidak ada satupun dari orang Quraisy yang menyembah Hajar Aswad. Menyembah batu banyak, menyembah yang lainnya banyak, tapi mereka tidak pernah menyembah Hajar Aswad. Hikmahnya adalah karena kapan dia disembah akan dicungkil dari Ka'bah dan akan dibuang dan dibakar. Karena dia disembah selain Allah, sebagaimana patung-patung yang lainnya. Karena kalau tidak berarti akan ada masalah. Alhamdulillah tidak ada yang pernah menyembah Hajar Aswad. Baik, kembali ke kisah tadi. Dari Bani Saqif ini, karena kalah atau tidak bisa melawan Abraha, dia menunjuk satu orang untuk menjadi pemandu jalan menuju Ka'bah. Ini kurang ajarnya Bani Saqif waktu itu. Seandainya mereka, ya sudahlah, tidak usah melawan, ya diam saja, itu sudah cukup. Tapi justru sekongkol menunjuk satu orang untuk menjadi penunjuk jalan menuju Makkah kepada untuk Abraha dan pasukannya. Namun qadarullah, atau bukan qadarullah, alhamdulillah, orang itu meninggal di perjalanan sebelum sampai di Ka'bah di Makkah. Maka orang-orang Arab setelah kejadian itu, setiap melewati kuburan orang ini dia lempar. Ya, karena dia yang menunjukkan jalan Abraha menuju Makkah. Taib. Singkat cerita, sampailah Abraha di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini perbatasan Makkah, tanah haram, dengan di luar tanah haram. Ketika sampai di perbatasan, Abraha memanggil orang yang dituakan dari Quraisy. Dan saat itu kabilah Quraisy atau orang-orang yang tinggal di sekitar Makkah tidak memiliki raja, tidak memiliki pemimpin, tapi yang ada adalah orang-orang tua yang dituakan. Beda dengan di Yaman.
ada rajanya, ada pemimpin tertingginya. Tapi kabilah-kabilah yang tinggal di sekitar Makkah itu tidak ada yang mengatakan inilah pimpinan tertinggi, tidak ada. Tapi masing-masing kabilah ada orang yang dituakan. Dan saat itu yang paling dituakan adalah Abdul Muttalib, kakek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib dipanggil, dan sebelumnya pasukan Abraha ini telah menculik 200 ekor onta dari Abdul Muttalib, diambil. Maka ketika dipanggil Abdul Muttalib berhadapan dengan Abraha, dia mengatakan, Abraha mengatakan kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, tenang saja, kedatangan saya bukan untuk menyerang Anda dan tidak ingin melukai bahkan membunuh satupun dari kalangan kalian. Saya hanya datang untuk menghancurkan Ka'bah, itu saja. Apa Anda punya permintaan lain? Apa Anda punya ini? Setelah selesai Abraha bicara, maka Abdul Muttalib yang punya kesempatan mengatakan, wahai Abraha, kaummu telah mengambil 200 ekor onta saya, tolong kembalikan. Abraha marah, ini orang saya datang, kita berundi mau hancurkan Ka'bah, dia malah bahas tentang ontanya yang diambil. Ini kurang ajar namanya. Ya, di akhirnya Abraha marah dan berdiri dan mengatakan, wahai Abdul Muttalib, saya ini datang untuk menghancurkan Ka'bah, bukan untuk bernegosiasi tentang ekor onta, onta yang Anda dicuri atau diambil. Maka Abdul Muttalib jauh berdiri dan mengatakan, wahai Abraha, saya ini Rabbul Ibil, saya ini adalah pemilik onta 200 yang diculik oleh kaummu, tolong kembalikan. Adapun urusan Ka'bah, Ka'bah itu punya Tuhan. Ya, wa ammal Ka'bah falahu rabbun yahmiha. Adapun Ka'bah dia punya Tuhan yang akan menghancurkannya, yang akan menjaganya. Maka Abraha mengatakan, kalau begitu silakan pergi, kembalikan semua ontanya. Dia suruh ke pasukannya, kembalikan ontanya orang ini, dan kita akan menghancurkan Ka'bah. Abdul Muttalib ketika keluar dari situ dan mengambil semua ontanya, 200 ontanya diambil, dia panggil semua kaumnya, kaum Quraisy dan orang-orang yang tinggal, dan mengatakan kepadanya, saya sudah melihat Abraha dan melihat pasukannya, dan kita tidak bisa melawan. Maka tidak ada jalan bagi kita kecuali kita harus menghindari. Kita ke gunung saja, biarkan dia masuk. Ada yang mengatakan, bagaimana dengan urusan Ka'bah? Ya, urusan Ka'bah urusan lain. Ya, intinya kita selamatkan dulu diri kita. Dari segi kualitas jumlah pasukan dan peralatan perang, kita tidak ada apa-apanya. Ya, kita mundur saja. Ketika mundur itu pergi ke gunung, Abdul Muttalib ini pergi ke Ka'bah dan berdoa, ya, walaupun dia musyrik, tetapi saat genting seperti itu dia masih kembali kepada Allah. Ya, dan diantara doanya dia mengatakan, wahai Rabb yang menjaga Ka'bah ini, saya sudah berusaha dengan kemampuan saya, maka wahai Rabb pemilik Ka'bah ini, jagalah Ka'bahmu. Saya sudah menjaga onta saya, ya, ontanya jangan urus. Ya, maka dia bawa kaumnya pergi keluar. Nah, di saat itu ada disebutkan dalam kisirah, tapi dalilnya sanadnya sebenarnya kurang kuat, ya. Ada orang Arab mendatangi itu gajah-gajah yang ada yang dibawa oleh Abraha, dibisiki di telinganya, wahai gajah, kau tahu apa yang kau mau hancurkan? Itu rumah Allah, hati-hati kau, ya, jangan sampai, ya, kau mati sebelum sampai di Ka'bah tersebut. Dibisiki semua telinganya Ka'bah, si gajah. Ternyata gajah itu paham. Maka semenjak orang itu pergi, Abraha ini memandu agar gajah-gajah ini maju ke depan untuk menghancurkan ini Ka'bah. Ternyata tidak mau goyang. Setiap kali ditarik, bahkan sudah dipaksa dengan segala macam cara, tidak mau goyang. Kalau diarahkan ke arah Ka'bah, kalau diarah kembali mau, ke arah timur mau, pokoknya ke arah mana saja dia gerak. Tapi kalau ke arah Ka'bah dia berhenti. Sehingga semua gajah yang dia yang dia bawa oleh Abraha ini tidak ada yang goyang, tidak ada yang goyang bergerak menuju Ka'bah untuk menghancurkan. Hikmah atau pelajaran yang diambil dari ini, binatang itu ikut atas perintah Allah. Bahkan binatang pun tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau manusia ada yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, berarti dia lebih rendah daripada binatang. Memang gajah diatur dan tunduk kepada majikannya, tapi ketika dia melawan perintah Allah, dia juga tidak mau. Maka disebutkan
Rasulullah SAW ketika pernah melakukan umrah bersama menaiki ontahnya Al-Qaswa, itu ketika di Hudaybiyah, tiba-tiba Al-Qaswa ini duduk dan tidak mau goyang, ditarik tidak mau goyang, sampai para sahabat mengatakan anatil qaswa, ya, qaswa membangkang. Maka Rasulullah SAW marah dan mengatakan tidak, qaswa tidak pernah membangkang, dan ini bukan akhlaknya qaswa, ini bukan akhlaknya onta saya tidak pernah membangkang, tidak pernah ini, dan dia tidak memiliki sifat itu. Tapi dia tidak berdiri untuk memberitahukan kepada kita bahwa disinilah posisinya itu gajah yang tidak bisa goyang, ya, hanya untuk memberitahukan, bilang disinilah posisinya itu gajah yang ketika ingin datang dipakai menghancurkan Ka'bah dia tidak bisa goyang, tidak bisa maju. Nah, dia ingin memperlihatkan kepada kita di sini posisinya, di sini berdirinya itu gajah, sehingga dia tidak bisa goyang. Dan qaswa Rasulullah SAW ini memang dia diperintahkan oleh Allah. Bahkan ketika pembangunan Masjid Nabawi, itu yang menentukan di mana tempatnya itu adalah onta. Ya, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah waktu hijrah itu, lalu kemudian ada sahabat yang menuntun ontanya, terus onta itu tidak mau goyang, ya, lalu dipaksa sampai Rasulullah mengatakan jangan paksa, biarkan dia di mana pergi dan di mana dia berhenti, karena onta itu diperintah oleh Allah. Kemudian dia keliling-keliling lalu berhenti di suatu tempat, lalu beliau mengatakan disinilah kita akan bangun masjid, dan Masjid Nabawi berdiri di situ. Itu pilihan dari Allah melalui Al-Qaswa, onta Rasulullah SAW. Dia juga lah yang memberitahukan di mana posisi gajah tadi itu tidak mau goyang. Baik, saya selanjutkan kisahnya baru kita ambil tafsir. Kemudian setelah Abraha ini memaksa gajahnya untuk berangkat tapi tidak mau, akhirnya mereka maju. Dan saat melangkah masuk ke tanah haram, Allah mengirim tayran ababil. Allah mengirim burung. Bukan tayran ababil namanya, bukan burung ababil. Ababil itu sifat, ya, bukan nama. Ini kita Indonesia terkadang kalau ada nama-nama yang ini langsung mengatakan ini namanya, seperti malaikat Raqib dan Atid. Dari mana ada malaikat Raqib dan Atid? Itu bukan namanya, itu sifatnya. Ya, malaikat sifatnya Raqibun, mengawasi, Atidun, mencatat dan mengetahui apa yang kita lakukan. Bukan namanya. Ya, nama malaikat banyak tapi bukan Raqibun Atid, itu sifatnya. Sama juga dengan ababil. Ababil ini bukan nama, walaupun masyhur sekarang ini yang kita ketahui burung yang membinasakan pasukan gajah adalah burung ababil. Ya, dari segi nama ini salah, karena ababil itu adalah sebuah sifat, maknanya adalah rombongan. Jadi Allah mengutus burung rombongan, berkelompok. Dalam bahasa Arab ababil ini kan jamak, laisa lahu mufrad, kalimat jamak yang tidak ada satuannya. Kalau disebutkan dalam tafsir ulama kita, burung itu datang dalam jumlah yang sangat banyak dari seluruh arah seketika, satu kali, membawa hijarah, batu dari sijil atau sijin, ada dua qiraah, ada mati lam, ada mati nun. Ya, kalau dalam bahasa Arab ini bisa maknanya sama. Kalau kalau sijin itu batu dari lumpur yang kemudian dibakar lalu padat, kemudian dibakar lagi sampai padat kayak batu bata, itu kan dari lumpur. Ya, itu kalau sijil ini katanya batu dari api neraka. Dia memang aslinya batu, bukan lumpur yang dikeraskan, tapi memang aslinya batu, tetapi dia terbuat dari atau sudah dari neraka, sudah dipanaskan di neraka. Dan ketika burung ini datang melempari mereka, masing-masing burung itu membawa 3 batu. Ya, disebutkan riwayatnya seperti itu. 2 di kaki, masing-masing kaki memegang 1 batu kecil, dan 1 di minqarahi, di patoknya. Dan batu itu sudah ditentukan siapa yang kena. Ya. Dan akhirnya pasukan Abraha binasa, dan disebutkan bahwasanya tidak semuanya mati. Ada yang selamat kembali ke Yaman untuk menceritakan apa yang sedang terjadi. Disebutkan termasuk Abraha. Ya, Abraha tidak mati di situ. Dia kembali ke kampungnya, ke Yaman, dan menceritakan apa yang terjadi lalu mati di sana. Baik, ini kisah kilas tentang kisahnya. Silakan dibaca dalam buku Al-Bidayah wan Nihayah, dalam surah An-Nabawiyah, dan buku-buku lainnya yang membahas tentang pasukan gajah ini. Yang kita sebutkan tadi hanya ringkasan saja.
Kita masuk pada ayat yang disebutkan di sini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad bagaimana Allah mengazab para pasukan gajah, dan bagaimana itu telah kita ceritakan tadi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini harus kita yakini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan makar mereka itu dalam kesesatan. Dan kita yakin musuh-musuh Allah yang membuat makar insya Allah akan tersesat dengan makarnya sendiri, sebagaimana Abraha dan kaumnya yang membuat makar untuk mengambil alih Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah. Allah membuat mereka tersesat dan kalah di dalam perundingan, dalam pertarungannya. Bahkan orang kafir itu, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal, itu akan menghabiskan anggaran yang sangat banyak, akan menginfakkan hartanya. Jadi kalau umat Islam ini tidak menginfakkan hartanya, berarti dialah umat Islam ini kalah keimanannya dengan orang kafir. Orang kafir itu menginfakkan sebagian, bahkan seluruh hartanya untuk menghalangi kita dari jalan Allah. Alladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun, dalam surah Al-Anfal. Orang kafir itu menginfakkan hartanya untuk menghalangi seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah itu mereka akan rugi dan kalah. Adapun umat Islam, apa yang diinfakkan di jalan Allah itulah yang harta yang hakiki dan yang akan didapatkan kembali di surga nanti. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah Subhanahu wa taala menjadikan makar mereka dalam kesesatan atau dalam kesalahan yang sangat nyata. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka tayran, burung ababil yang berombongan, yang jumlahnya cukup banyak, yang datang sekaligus. Baik, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sedikit kita perdalam di sini kalimat tayran. Kalau di dalam kisah Al-Quran itu terkadang cuma fokus pada satu masalah saja, yaitu alur cerita dan hikmah dari cerita. Kalau di dalam dunia perfilman itu tiga hal yang sangat penting disebutkan. Kapan tiga hal ini tidak ada, maka sedikit penontonnya. Ya, yang pertama yang ditonjolkan adalah tolokna, siapa jagoannya, starringnya. Yang kedua adalah alur ceritanya, dan yang ketiga adalah di mana kejadiannya, di mana atau kapan kejadiannya. Alur ceritanya seperti itu. Nah, dalam Al-Quran terkadang disebutkan ketiga ini, tapi lebih fokus kepada alur ceritanya. Di sini tentu kita hanya melihat tayran, burung. Bagaimana model burung, bagaimana bentuknya, kecil atau besar, warnanya apa, ini tidak disebutkan, karena memang Al-Quran tidak datang untuk menceritakan hal-hal seperti itu. Tapi ahli tafsir kita, para ulama ahli tafsir kita banyak menyebutkan tentang hal ini, dan tidak perlu saya sebutkan bagaimana model burung itu dan seterusnya. Tapi yang saya ingin angkat di sini adalah kalimat tayran. Secara bahasa tayran di sini disebutkan dengan nakirah. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab, ada namanya nakirah, ada namanya ma'rifah. Nakirah disebut nakirah di sini berarti ada dua kemungkinan. Dia nakirah karena dianggap burung itu kecil dan sederhana dan bahkan hakir, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gajah, dibandingkan dengan pasukan Abraha dengan persenjataan yang cukup lengkap dan kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala cukup mengirimkan seekor burung kecil yang dianggap hina, yang tidak punya kekuatan apapun, ternyata mampu menghancurkan mereka. Dan ini oleh Allah Subhanahu wa taala menceritakan, dan Rasulullah SAW itu banyak orang-orang yang menganggap dirinya paling berkuasa dimusnahkan oleh Allah dengan sesuatu yang sangat kecil. Raja Namrud yang di masa siapa itu, Nabi Ibrahim, yang dia mengatakan ana uhyi wa umi, saya mampu menghidupkan dan mematikan, dengan sombong ya, dia mengatakan hal seperti itu. Allah Subhanahu wa taala membunuh dan mematikan Raja Namrud bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan apa-apa, hanya seekor cacing
atau ulat yang masuk ke tenggorokannya, dan itu yang menggorogotinya sampai mati. Namrud yang berkuasa. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj ya akan terjadi di hari-hari yang akan datang, di sebelum terjadinya kiamat. Keluar Ya'juj dan Ma'juj dari sebuah tempat yang pernah ditutup oleh Zulkarnain, yang sampai saat ini mereka berusaha untuk menjebolnya, dan setiap hari sisa sedikit, ya sisa sedikit, sisa berapa senti dia akan keluar. Tapi dia setelah itu karena dia capek, dia mengatakan besok kita lanjutkan lagi. Besoknya dia lanjutkan, ternyata lubang itu sudah tertutup kembali seperti semula. Dia gali lagi, dan suatu saat dia akan mengatakan ketika sudah capek dan sisa beberapa senti, dia mengatakan besok kita gali kembali insyaallah. Ya, dia mengatakan kalimat insyaallah. Dan saat paginya dia terbangun melihat apa yang sudah digali itu tidak tertutup lagi, sisa sedikit, dan akhirnya mereka gali sampai akhirnya keluar. Ya'juj dan Ma'juj ketika keluar tidak ada yang bisa lolos, sampai Nabi Isa yang berhasil membunuh Dajjal. Dajjal kan tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal itu. Sampai Nabi Musa seandainya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, idza salaka fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Kalau Umar bin Khattab jalan di sebuah lorong, ada setan di situ, oh setannya minggir, ambil lorong yang lain. Saking takutnya itu setan sama Umar bin Khattab. Kalau kita jalan ada setan di situ, disapa kita, diajak jalan-jalan. Ya. Maka siapapun tidak akan bisa mengalahkan Dajjal kecuali Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tidak bisa mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj karena jumlahnya sangat banyak. Bisa dibayangkan ya, mereka kelompok yang pertama melihat ada sebuah danau, di kelompok yang sebelumnya melihat dari kejauhan, oh ada danau, mereka sama-sama kejaran. Ternyata sampai di danau airnya sudah habis, diminum oleh kelompok pertama. Ya, ada yang mengatakan memang jumlahnya cukup banyak, atau juga karena kerakusannya Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya sangat banyak, yang sangat kuat dan sangat rakus. Bagaimana Allah mematikan mereka? Ya, cukup ulat kecil yang masuk lewat hidung atau masuk di tenggorokannya dan mematikan semuanya dalam 1 detik. Ya, hanya dalam hitungan 1 mati semua. Jadi masalah lagi, karena setelah mati bumi penuh dengan mayat. Bagaimana caranya dibersihkan? Sementara umat Islam masih ada bersama dengan Nabi Isa bersembunyi di gunung. Maka Nabi Isa berdoa agar semua ini dihilangkan. Allah Subhanahu wa taala mengutus burung mengambil jenazahnya, entah dibawa kemana. Lalu kemudian Allah turunkan hujan membersihkan darah dan bau-baunya, dan kemudian kembalilah dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang baik dibawa kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam, juga Imam Mahdi saat itu. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, Tayran di sini imah maknanya adalah makhluk yang dianggap hina, kecil, tapi mampu mengalahkan Abraha dan pasukannya yang dianggap sangat kuat. Atau yang kedua adalah Tayran, dia nakirah karena lita'zim, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala angkat, ya, bahwasanya Allah memiliki tentara yang kelihatannya kecil menurut kalian tapi mampu menghabisi pasukan yang sangat kuat dan sangat besar. Ya, jadi dari sini Tayran ada 2 kemungkinan. Imma dianggap hina tapi bisa mengalahkan, atau di sini tujuannya Allah ingin mengangkat, ya, mengangkat derajat, mengangkat posisi daripada burung tersebut. Tarmihim bihijaratin min sijil, Allah atau burung-burung tersebut tadi melempari mereka dengan batu dari api neraka yang membuat mereka faja'alahum ka'asfin ma'kul, membuat kulit-kulit dan daging mereka yang kena batu, walaupun kena sedikit maka akan berjatuhan daging dan kulitnya. Jadi dia seperti daun, ya, kalau ada daun utuh kemudian ada ulat yang memakannya, tercabik-cabik, berlobang-lobang seperti bunga janda bolong, ya, ada bolong-bolong itu. Nah, orang yang kena lemparan batu yang dibawa oleh burung tadi itu, kalau kena batu di tangannya maka langsung hilang dagingnya, ya, dagingnya jadi hilang, jadi bolong-bolong itu badannya, dan mati karena penyakit atau karena lemparan batu itu. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, tidak semuanya mati di tempat itu, tapi ada yang sampai kembali ke Yaman untuk menceritakan kepada orang Yaman, inilah yang terjadi bagi orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Makanya orang Quraisy ini, saya tutup, makanya orang-orang yang ada di sekitar Makkah ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah itu melihat
Ini kalau Rasulullah Muhammad berhasil masuk ke Makkah dan masuk ke Ka'bah dan tidak terjadi apa-apa seperti yang terjadi pada Abraha, berarti Muhammad ini orang benar. Karena kalau dia orang jahat dan dia orang salah, dia akan sama kasusnya dan akibatnya seperti Abraha. Tapi tidak terjadi. Maka akhirnya orang-orang yang menyaksikan itu, ketika Rasulullah SAW berhasil masuk ke Makkah dan bahkan sholat di Ka'bah, di dalam Ka'bah, orang setelah itu masuk Islam semuanya. Dan ini yang kita sebutkan pada tafsir yang lalu-lalu dalam surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Oleh jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau Rasulullah SAW diperintahkan untuk membaca dan mengingat kembali kisah Ashabul Fil, maka kita lebih pantas untuk kembali membaca kisah tersebut. Ini Rasulullah diperintahkan oleh Allah, baca dan pelajari kembali itu kisah Ashabul Fil. Kalau Rasulullah diperintahkan, maka kita jauh lebih wajib untuk membaca kembali kisah Ashabul Fil. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya kembalikan ke panitia, apa ada tanya jawab? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.